rasa aku sudah hidup cukup lama. Ya, setidaknya lebih lama daripada mereka-mereka yang lebih dahulu menghadap Sang Pencipta. Bahkan sebelum mereka sempat mencicipi indahnya dunia. Ini kisahku. Aku dan segala kehampaan yang ada. Sewaktu aku kecil, aku masih sama seperti anak-anak yang lainnya. Aku masih bermain kejar-kejaran, bermain kelereng, sepak bola, ya apapun itu, asalkan aku bisa merasakan kesenangan. Tapi yang anehnya waktu kami masih kecil, kami tak pernah sudi untuk merasa kalah. Kecurangan, kebohongan, apapun rela kami lakukan, asalkan kami bisa menikmati indahnya kemenangan. Dosa, mana ada anak seusia kami yang tahu tentang dosa. Tapi mungkin ini yang jadi penyebab banyak orang tua yang masuk neraka. Ya, setidaknya mereka masuk neraka karena tugas mulia menanggung dosa anak-anak mereka, daripada masuk neraka karena dosa pribadi. Ya, itu menurutku sih. Kemudian seiring berjalannya waktu, aku mulai tumbuh, mulai masuk ke sekolah, menikmati masa-masa pendidikan seperti anak-anak lainnya. Di sekolah dasar sama saja seperti taman bermain. Mungkin ada 1-2 tugas, tapi ya tak ada bedanya. Kemudian masuk ke sekolah menengah pertama, tempat semua ini bermula. Saat masuk pertama kali, aku tak memiliki banyak teman. Bukan aku tak mau, tapi aku tak sudi sama seperti mereka yang memanfaatkan orang-orang yang mereka anggap sebagai teman. Bukan sombong, tapi kau tahu sendiri kan rasanya bagaimana dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah kau anggap sebagai teman, mungkin sebagai sahabat. Ya, kau tahu lah itu. Di SMP aku boleh dibilang cukup pintar. Setidaknya aku bisa lulus dari setiap mata pelajaran dengan nilai yang sesuai dengan standar. Mungkin ada 1-2 kali remedial, tapi itu hanya untuk ya agar aku sama seperti orang-orang lainnya. Tapi tetap saja aku masih bodoh dalam memanfaatkan teman. Di sini aku mulai sering pergi ke perpustakaan, bukan karena aku menjadi seorang kutu buku, bukan juga karena aku tak memiliki uang untuk pergi kantin, apalagi karena ada pujaan hati. Di sana aku menemukan sebuah buku kecil yang berisi tentang bagaimana cara menghadapi orang-orang dalam situasi nyata. Ya, sederhananya bagaimana berdrama di depan orang-orang. Dari sini aku mulai tertarik masuk ekskul drama. Ya, setidaknya untuk meluangkan waktu untuk lebih banyak mempelajari apa yang aku mau. Melatih mimik wajah, melatih suara, dan melihat gerak-gerik orang-orang yang ada di sekitarku. Tapi lama-kelamaan, panggung sandiwara yang telah disiapkan oleh sekolah nampaknya sudah mulai membosankan. Hanya ada 1-2 kali pementasan, mungkin 17 Agustus atau Hari Guru. Ya, hanya sekedar itu saja. Mungkin karena aku bosan, aku mulai membawa kehidupan drama ini ke kehidupan nyata. Banyak orang yang tertipu dengan apa yang aku buat. Guru-guru menganggap aku sebagai siswa yang cukup baik, dan siswa-siswa di sekolah aku menganggap aku sebagai bagian dari mereka, bagian dari kejahatan yang mereka perbuat. Dan mungkin karena guru-guru melihatku sebagai orang yang cukup baik, aku masuk ke dalam organisasi elit sekolah. OSIS namanya. Ya, OSIS. Di sana aku berpikir aku tak mau memakai apa yang aku punya,
tak mau berdrama di dalam organisasi itu. Karena toh di sana organisasi elit, tak mungkin ada drama. Itu awalnya aku pikirkan. Tapi ternyata orang-orang di sana jauh lebih gila daripada apa yang aku bayangkan. Entah apa yang mereka cekoki ke dalam otak mereka sampai mereka menganggap jabatan yang mereka terima membuat mereka layaknya seolah-olah dewa. Dari apa yang aku dengar, anak-anak muda itu calon penerus bangsa, calon pemimpin-pemimpin yang akan bangun bangsa. Tapi bangsa yang bagaimana? Apakah pemuda-pemuda yang seperti ini yang menjadi pemimpin bangsa? Ya, anggap saja tidak. Kemudian fase hidupku mulai berlanjut, menjalani masa sekolah menengah pertama, kuliah, dan bekerja. Semua tetap kujalani dengan drama. Sampai-sampai aku sendiri pun bingung dengan apa yang aku lakukan. Aku bisa tertawa terbahak-bahak, menangis terseduh-seduh, bahkan marah. Orang-orang seperti melihat aku merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi nyatanya, itu semua tak lebih daripada omong kosong belaka. Tak ada rasa yang mengisi relung hati ini. Itu kata mereka yang sering dimabuk cinta. Pada akhirnya, hanya ada ruangan ini yang menjadi tempatku untuk berlindung. Tempatku membuka semua topeng yang aku pakai selama ini. Tempatku membuka semua luka yang sudah tertoreh sejak aku kecil dulu. Mungkin aneh, tapi memang begini adanya. Hanya kamarku yang menjadi tempat aku untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang betul-betul hidup dalam dunia nyata, bukan dalam panggung sandiwara. Ini kisahku. Aku yang hampa dalam kenyataan. Itulah kata terakhir yang diucapkan kepada batu karang di belakang rumahnya. Sebelum pada akhirnya dia melompat ke dalam jurang menuju ajal yang telah lama dinantikan.